17. 17. Oke. Kita mulai saja. Tak nampak muka Ustaz lah. Lupa hidupkan. Nampak tak muka Ustaz? Okey, nampak dah. Alhamdulillah. Semua orang nampak kan Ustaz? Sudah nampak kan ini? Saya nampak. Tadi lupa saya hidupkan kamera. Lupa on. Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pagi hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir surat Al-Kahfi dan masuk kita ke ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan secara umum tentang kisah daripada Ashabul Kahfi ini, kemudian mulai menjelaskan cerita Ashabul Kahfi lebih khusus lagi pada ayat yang ke-13 sebelumnya. Kita sambung sekarang ayat yang ke-17. Allah berfirman, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa tarasyamsa, dan engkau akan melihat, kamu melihat asyamsa, matahari, idza tala'at, apabila dia, bila tala'at, matahari itu terbit. Dia menggunakan ta'nits karena syams itu muannats. Idza tala'at, apabila matahari itu terbit. Tazawaru an kahfihim, tazawaru di buku kita ay tamilu, dia itu condong. Ya, tazawaru an kahfihim, dia itu condong, an kahfihim, dari gua mereka, dzatal yamin, ke arah kanan, ya, artinya ke sebelah kanan. Wa idza, dan apabila gharabat, matahari itu terbenam, taqriduhum dzatas shimal, ya, bila matahari terbenam, taqriduhum, dia menjauhi mereka, dzatas shimal, dari arah sebelah kiri mereka. Taqriduhum di buku kita diartikan tatrukuhum, meninggalkan mereka, wa tatajawazu anhum fala tusibuhum, meninggalkan mereka dan menjauhi mereka, maka tidak mengenai mereka. Jadi manakala dia terbenam, dia ke arah kiri dan tidak mengenai mereka. Wa hum fi fajwatin min, wahum fi fajwatin min, dan mereka ini berada dalam fajwah. Di buku kita ada fi fajwatin minhu ay muttasa' minal kahfi yanaluhum bardur rihi wa nasimuha, yang dikatakan berada di tempat yang muttasa', tempat yang luas di dalam gua tersebut. Mereka kemudian merasakan yanaluhum bardar rih, mereka merasakan dinginnya angin, kemudian wanasimuha, kemudian hembusan daripada angin itu juga mereka rasakan. Wahum fi fajwatin minhu, mereka berada di tempat yang luas dalam gua tersebut. Dzalika min ayatillah, dzalika, itu semuanya adalah min, dari, atau salah satu dari, ayatillah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah taala. Man yahdillahu, barang siapa yang diberikan petunjuk
yahdillahu oleh Allah fahuwal muhtadi. Ya, siapa yang diberikan petunjuk, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan, falan, maka lan, never. Ya, falan tajida, kamu menjumpai, lahu, bagi dia, siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan menjumpai baginya waliyan, ya, seorang pemimpin, begitu juga mursyida, seorang pemimpin yang dapat memberikan dia petunjuk ke jalan yang benar. Nah, ini ayat ini masih menerangkan tentang bagaimana kondisi Ashabul Kahfi di sana. Oke. Mazal siyaqul karim, pada ayat yang pertama ini, ayat 17, masih menerangkan tentang fi 'irdi qissati ashabil kahfi, masih menerangkan tentang gambaran atau menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya, dalam ayat ini mulai dari watara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim, yang dimana dia ini, matahari tersebut, dia condong ke arah kanan atau ke sebelah kanan apabila dia itu terbit, dan apabila dia terbenam dia menjauh ke arah sebelah kiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka yang tinggal di dalam kahf itu artinya gua yang agak sedikit luas dibandingkan dengan ghar, pernah kita sebutkan ya, ghar Hira, gua Hira, ya, berbeda dengan kahf, dia lebih luas daripada ghar. Para ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang matahari yang terbit dan juga matahari yang terbenam dari gua mereka. Dan gua, walaupun dia itu luas, ya, dan di sini ada faedah lain yang dibawakan para ulama. Walaupun dia ini, guanya ini, dia lebih luas daripada ghar, sama-sama gua namun lebih luas, namun ya tetap saja itu adalah terbatas atau sempit. Tidak bebas kita seperti kita berada di alam yang terbuka di sini. Dia tidaklah bebas seperti halnya orang tinggal di rumah yang biasa. Walaupun dia berada dalam gua tersebut yang lebih luas. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka pada ayat sebelumnya. Dikatakan ijabatan ala du'aihim, yang jawaban atas doa mereka, yaitu pada ayat yang ke-16-nya. Ya, mereka berdoa, kemudian diperintahkan mereka pada 16, wa idh ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi. Poinnya di sini, yansur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Ini Ibu lihat, yansur lakum rabbukum mir rahmatihi, yang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan bagi kalian dari rahmatnya. Ini keyakinan, waktu itu saya mengatakan ini keyakinan mereka terhadap keselamatan mereka setelah mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan sebagian rahmatnya bagi kamu. Makanya dikatakan ya pada ayat ini mereka diijabah, apa yang mereka inginkan tersebut diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kondisi mereka berada di tempat yang sempit tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya yang mereka masuk dan tenang di dalamnya. Ya, makanya dikatakan faedah luar yang diambil dari ayat ini, walaupun seorang tersebut diberikan dia rumah yang sempit misalnya, ya, namun kalau di dalamnya diliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan aman di dalamnya. Ya, walaupun dia itu tidak memiliki rumah yang luas. Dan walidzalika, oleh karena itu, yang perlu dilihat dari kenyamanan adalah tidaklah diidentik dengan luasnya rumah saja, namun juga dilihat
dari rahmat yang ada di dalamnya. Dan juga bukan berarti seorang tidak melihat rumah yang luas. Karena Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah. Ini kaitan dengan masih kahfihim. Nanti kita sebutkan tentang tentang tempat tinggalnya yang kecil ini dulu. Baru ini faedah luar, dan setelah itu matahari yang datang dari yang ke arah kanan dan sebelah kirinya. Rasulullah bersabda, arba'un minas sa'adah. Ya, ada 4 perkara yang termasuk ya kebahagiaan. Dan hadisnya sahih. Ada 4 yang termasuk kebahagiaan. Al-mar'atus salihah. Istri yang salihah. Ya, mau gimana pun juga seorang kalau memiliki istri yang salihah, maka dia akan bahagia. Nah, ini yang pertama adalah ya arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang termasuk kebahagiaan. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Tempat tinggal yang luas. Ya, makanya ini pernah saya jelaskan hadis ini. Kalau istri yang salihah panjang riwayatnya, panjang pembahasan kita tentang bagaimana ciri-ciri istri yang salihah, bagaimana dia bergaul dengan suaminya. Ya, pernah kita bahas di Al-Wajiz juga tentang sifat-sifat lelaki yang menjadi calon suami di kitabun nikah. Begitu juga sifat-sifat istri atau perempuan yang menjadi calon istri, yang dimana diharapkan mereka menjadi orang-orang yang baik dalam berumah tangga. Kemudian al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Ya, dia bagaimana mengatur yang pertama. Dia bagaimana bahasa mungkin dikemas rumah itu ya agar terlihat dia menjadi luas. Ya mungkin pertama dengan kamarnya yang memang sudah luas, yang dia boleh mengatur. Ya, kasur ini letak di sini pun boleh, letak sini pun boleh, letak situ pun boleh. Mana pandangan yang elok menurut dia di situ. Kemudian yang kedua, walaupun luas kamarnya, namun kalau tidak boleh dia kemas dengan baik, tak letak barang situ, barang letak sini, ini kasur sini, tumpuk semua, dia pun merasa sumpah, merasa pun tidak nyaman. Maka yang pertama, al-maskanul wasi', kamar-kamarnya pun dia memang betul-betul luas, ataupun yang kedua dia boleh kemas agar nampak luas. Kan kalau orang meletakkan sesuatu di lemari dan seterusnya bisa jadi sempit, tapi dia boleh buat tempel TV-nya. Jadi yang tadinya lemari membuat dia sempit, dengan ada lemari TV yang tempel kat tembok, jadi dia nampak luas. Seperti itulah yang ibu boleh pelajarin itu. Ini al-maskanul wasi'. Yang ketiga, wal jarus salih, adalah tetangga yang saleh. Tetangga yang saleh. Tetangga yang saleh ini yang dapat membantu seorang. Dan para ulama mengatakan, ini pembahasan kemarin, ada mungkin sudah sebulan pembahasan di bab yang ke-39, semua di Riyadhus Shalihin yang Sabtu pagi, tentang masalah ya hak tetangga. Ya, intinya adalah tetangga tersebut yang diantara para ulama mengatakan 40 rumah dari sini ke tempatnya. Namun yang sahih adalah ya al-jaril junubi, ya dikatakan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh tersebut dilihat apakah memang mereka termasuk tetangga. Bu Akmal yang tinggal di EX5 misalnya di sana, kalau dihitung ke sini 40, saya masih tetangganya ibu. Nah, tapi kan di situ tetangga jauh. Ya, maka dikatakan yang memang orf, dikatakan dia tetangga. Macam kita sini, tetangga yang satu building, tetangga yang satu lingkungan. Kalau orang Indonesia tuh dia buat banyak nama lingkungan. Kalau kami di sini namanya lingkungan Tanah Abang. Yang dekat situ namanya lingkungan Torabora, yang belakang dekat masjid. Yang dekatnya Bu Faizah itu lingkungan apa namanya? Ada Cempaka, macam-macam lah. Intinya mereka buatkan dia grup-grup. Itu tetangga yang memang yang ada di sekitar mereka. Ya, sekitar contoh saja. Ini al-jarus saleh, tetangga yang saleh akan selalu mengingatkan kita. Bu, ada pengajian hari ini. Yuk, jom kita ngaji. Ya, duduk ke rumah, kita sambil dengar pengajian. Misalnya, itu tetangga yang saleh yang selalu mengingatkan kita, berbagi dengan mereka. Yang keempat, wal markabul hani.
Ya, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya, kendaraan yang nyaman. Tak kisah dia mudakah, barukah, dia tuakah, ya, intinya kendaraan tersebut nyaman dipakai oleh seseorang. Ya, kembali kepada masing-masing tingkat keperluan orang. Ya, ada yang merasa nyaman karena dia tinggal berdua dengan istrinya, cukuplah kita beli mobil sport 2 pintu berdua dengan istri. Anak-anak pun udah pergi Malaysia. Silahkan. Ini tergantung apa tingkat kebutuhan orang. Ya, ibu-ibu dekat Malaysia misalnya suka camping, beli yang mobil van, kemudian dimodifikasi yang dekat situ ada ranjang, ada tempat tidur semuanya. Silakan. Mana yang kira-kira membuat orang itu tenang. Wal markabul hani, dan hadisnya sahih. Nah, ini berkaitan dengan Kahf yang di mana mereka tinggal, namun Allah memberikan rahmat di dalamnya. Tenang mereka. Ya, ini orang-orang Ashabul Kahfi. Kemudian berikutnya, kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya sempit, 4 meter kali 6 meter, atau 4 kali 7 meter. Kalau yang pernah tengok miniatur, saya punya miniatur rumahnya Nabi, ya itu kecil, 4 kali 6 meter rumahnya, namun beliau tenang tinggal dengan istrinya. Maka kembali kepada dua tadi. Hakikatnya adalah yaitu luasnya kamarnya, atau dia boleh kemas rumah tersebut, dia tampak luas walaupun disempit. Karena banyak orang kan, jangan letak barang banyak-banyak, letakkan mana agar dia minimalis. Nah, macam tuh kan banyak tuh yang kita boleh atur. Ini ada banyak kuliah-kuliah untuk mengatur rumah ibu-ibu ya. Berikutnya, ini kaitannya dengan Kahf yang mereka tinggal di dalamnya dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Kemudian berkaitan dengan ya matahari yang masuk pada gua mereka tersebut, karena mereka dalam gua tersebut mereka tertidur ya. Dia tidur pagi hari, nanti kita sebutkan pada ayat yang ke-19 mungkin. Dia tidur pagi hari, kemudian dia bangun sore hari. Nah, jadi yang ditempatin oleh anak muda tersebut, ya, mereka tidak terlelap dalam gua itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penjagaannya adalah mulai dari ayat ini, Ibu tengok, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ya, wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya pengawasan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ashabul Kahfi. Ya, yang di mana matahari tersebut condong ke gua tersebut ke sebelah kanan. Yang artinya, dan ini beberapa khilaf para ulama kaitan dengan ayat ini. Tidak masuk gua tersebut ya menurut sebagian mereka. Makanya pendapat yang pertama tentang arah daripada kepala mulut gua. Kalau kami mengatakan mulut gua tersebut adalah dia menghadap ke utara. Ya, Ibu tahu menghadap ke utara, ya kan? Kalau dia menghadap ke utara begini. Ya kan? Kalau misalnya dia menghadap ke arah utara, ya kan begini kan? Mataharinya dia menghadap ke sini. Maka ketika dia terbit, Ibu tengok di sini kan? Nah, matahari mana matahari ini? Nah, matahari terbit di sini. Dia idza tala'at, dia timur, ini pendapat yang pertama, dia menghadap ke utara. Ini sini utara sini ya. Saya hadap sini utara. Matahari sini, maka dia terbit dari arah sebelah kanan. Ya. Terus di tengah. Nah, dia terbenam arah sebelah kiri. Bu nampak ya? Maksudnya, jadi wa tarasyamsa idza tala'at, dan engkau melihat matahari tersebut idza tala'at, apabila dia terbit. Ya, apabila matahari itu dia terbit, ya, tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Nah, ini mataharinya ke sini. Oke, mana ke arah kita nih? Nampak ya? Jadi dia mengarah ke arah kanan. Nah, nih. Jadi kena di sini ke arah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Ya, kalau dia terbenam, maka dia menjauh ke arah kiri. Ini pendapat yang pertama. Ya. Ini pendapat yang pertama,
kaitannya dengan ayat ini, yaitu muka atau arah mulut gua itu arah ke utara. Ya, Ibu pahami yang pertama. Dia ke arah utara, jadi terbit dari arah kanan, terbenam dari arah kiri. Oke, ini pendapat yang pertama. Jadi mulut gua tersebut ke arah utara. Yang kedua adalah, ya, dikatakan wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim. Kalau tengok di situ, dia terbit, dia mengarah, tazawar, dia condong, artinya dia mengarah ke arah mulut gua itu. Ya, dia mengarah ke arah mulut gua tersebut. Kemudian hanya saja ketika dia, ya, terbit dari arah kanan tadi, dia mengarah ke mulut gua, dan ketika dia terbenam, dia menjauh dari arah kirinya, dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibelokkan arahnya, dan mereka mengatakan yang masuk bukan full cahaya matahari menimpa mereka, namun sebagian cahayanya. Ini menurut sebagian lagi kaitan dengan itu, makanya disebutkan dzalika min ayatillah pada akhirnya. Akhir ayat ini itu adalah bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika dia terbenam, dia menjauh ke arah kiri, dibelokkan cahaya matahari itu, ya, dari mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk melakukan itu. Dan sebagian yang lain mengatakan pada makna takriduhum, di buku kita kan tatrukuhum, meninggalkan mereka, wa tatajawazu anhum fala tusibuhum, dan melewati mereka sehingga tidak bisa mengenai mereka. Takriduhum yang dimaksudkan di sini menurut sebagian para ulama adalah potongan sebagian cahaya itu masuk ke dalam gua. Ya, karena kalau tidak ada cahaya yang masuk, maka gua itu bisa menjadi pengap. Bahasa Ibu apa pengap? Ya, kalau bahasa kami pengap. Ya, misalnya kalau nggak ada cahaya matahari yang masuk ke dalam suatu tempat, misalnya dia akan pengap, ya, tempat tersebut. Artinya dia smell-nya itu tidak semurni kalau ada cahaya matahari yang masuk. Nah, itu pengap, nggak tahu bahasa Ibu ya. Sehingga, ya, diberikan sedikit cahaya ketika matahari terbenam. Dan ini adalah memang khilaf di kalangan para ulama kaitan dengan masalah ini. Ya, sebagian mereka mengatakan kalau apa? Cahaya matahari tidak masuk sama sekali. Yang sebagian mereka berpendapat seperti itu. Ya, bahwasanya dia tidak masuk sama sekali, dan sebagian lagi mengatakan tadi apa? Dia masuk, ya, tatkala matahari itu akan terbenam. Ya, sebagian mengatakan seperti itu, dia masuk ketika dia akan terbenam, sedikit dia masuknya untuk menjaga kesegaran udara yang ada di dalam gua tersebut. Wallahu ta'ala alam. Oleh karena itu dikatakan, ya, kaitan dengan pendapat ini, Imam Ibnu Katsir juga di sini dalam tafsirnya dikatakan, ya, khilaf tersebut yang di mana ada yang mengatakan dia masuk dari arah kiri pintu gua tersebut, dari, ya, wallahu taala a'lam. Berikutnya, taqriduhum dzata shimal, menjauhi mereka dari arah kiri. Ini memang tentang khilaf yang terjadi pada matahari, apakah dia masuk secara sempurna ataukah tidak masuk sama sekali. Kemudian juga matahari tersebut, ya, matahari tersebut dia terbit dari arah timur, yang mengatakan pintu gua itu menghadap ke utara. Wallahu taala a'lam. Dan ini memang dikatakan takallafa ba'dul mufassirin fadzakaru fihi aqwalan. Banyak pendapat-pendapat para ulama kaitan dengan hal ini. Kita lanjut. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali wa hum fi fajwatin minhu. Ya, wa hum fi fajwah. Sedangkan mereka berada di fajwah, di dalam lubang tempat gua tersebut. Ya, mereka berada dalam gua tersebut. Mereka berada di dalamnya dan tidur. Dzalika min ayatillah, semua ini adalah ya min ayatillah, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah menunjukkan kebesaran daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaitan dengan kisah daripada Ashabul Kahfi ini. Dan bagi mereka, dzalika min ayatillah, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya hal tersebut adalah dari bentuk tanda kebesaran kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membelokkan cahaya matahari, ini karena banyak sekali pendapat kita jumpai ya, dibelokkan cahaya tersebut ketika dia akan terbenam, ya Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat demikian ketika dibelokkan tersebut, sebagian cahayanya yang masuk ke dalam gua tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang alami terjadi dengan begitu saja. Namun ini bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih tentang matahari. Bagaimana tentang badan mereka? Nah, ayat berikutnya ya yang menjelaskan tentang itu. Ya, bagaimana keadaan mereka terbolak-balik di dalam gua tersebut. Nanti kita sebutkan. Ini kondisi matahari yang masuk saja terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, may yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwal muhtadi, maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Ya, dan sebaliknya, wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, falan tajida lahu waliyan mursyida, tidak akan ada seorang pun yang dapat menolong, memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala di tangannya segala hidayah, di tangannya. Baik yang kita pahami bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi dua, hidayatul bayan wal irsyad, dan yang kedua hidayatul taufiq. Ya, hidayatul bayan artinya hidayah untuk menjelaskan saja. Ya, hidayatul bayan seperti kita ya, ketika Nabi SAW dikatakan bahwasanya innama alaikal balagu wa alainal hisab. Tugas kamu hai Muhammad hanya al-balag, hanya menyampaikan saja. Ini tugasnya hanya menyampaikan saja. Jadi bukan untuk memberikan hidayah, lasta alaihim bimusaitir. Adapun hidayah at-taufiq ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang memilikinya, sampai Nabi Muhammad pun tidak. Ya, seperti firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, namun Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, siapa yang Dia kehendaki. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW tersebut manakala dia menangisi atau dia sedih terhadap kematian pamannya yang tidak mau masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ini siapapun yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan petunjuk itu.
ya dialah mendapatkan petunjuk tersebut. Dan ya siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang penolong pun yang memberikan dia petunjuk. Wa huwallazi arsada haula'il fityah ilal hidayah min baini qaumihim. Dikatakan Allah lah yang memberikan mereka. Karena ini kan yang kita kisahkan tentang Ashabul Kahfi, yang anak-anak muda lari dari ya paksaan raja yang mau memaksa mereka kembali kepada agamanya. Mereka adalah anak pembesar-pembesar yang pekan lalu kita ceritakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada anak-anak muda tersebut ilal hidayati min baini qaumihim, untuk mendapatkan hidayah dari antara banyak kaumnya. Fa innahu man hadahu Allahu tada. Karena siapapun yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya dialah yang akan mendapatkan petunjuk tersebut. Siapapun dia yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man adallahu fala hadiyalahu. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Ya, wa man yudlil, siapapun disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyan mursyida. Enggak akan ada seorang pun yang menolong dia, memberikan dia petunjuk. Kalau memang sudah Allah tetapkan, dia ini disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita baca kan, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan khutbatul hajahnya Nabi. Ya, siapa yang memberikan petunjuk, ya, may yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Ya, ini kaitannya dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Ashabul Kahfi yang beriman di sini menyelamatkan agama mereka. Berikutnya, kaitan dengan kesimpulan daripada yang kita lihat, pendapat-pendapat yang menerangkan tentang kondisi gua mereka tadi, bahwasanya tidaklah seluruh matahari itu masuk ke arah mereka, karena kalau akan menimpa mereka, la ahraqat abdanahum wa thiyabahum. Niscaya itu akan membakar badan-badan mereka dan pakaian-pakaian mereka. Ya, akan membakar badan-badan dan pakaian mereka. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, ya, kaitan dengan masalah ini, ya, tidaklah dia masuk keseluruhannya yang sampai akan membakar badan-badan dan juga pakaian-pakaian mereka. Berikutnya, semuanya ini yang disebutkan tentang Ashabul Kahfi yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka di dalam gua tersebut masih dalam kondisi hidup, dan wasyamsu warrihu tadkhulu alaihim fihi litabqa abdanahum. Angin dan matahari masuk ke mereka agar tetap kondisi badan mereka. Namun bukan sampai membakar badan dan pakaian mereka, karena seluruh cahaya itu masuk. Makanya itulah yang di sebagian mengatakan sebagian cahaya itu takriduhum, ya terpotong sebagiannya yang masuk yang mengenai mereka. Ya, ini tentang mereka Ashabul Kahfi yang di tempat tinggal mereka itu ada cahaya. Makanya Bu, ya, tentang masalah cahaya matahari kita sudah ambil dalam tafsir Asy-Syams dulu sekali, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, tentang bagaimana faedahnya matahari. Kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan itu adalah untuk mematangkan buah-buahan, ya, dan memberikan kepada tanaman-tanaman tersebut. Ya, kalau di biologi kan diajari kita tentang vitamin ataupun zat yang menyebabkan tanaman-tanaman tersebut bisa hidup. Dan bahkan kita sangat memerlukan cahaya matahari. Sampai ada yang tidak pernah keluar rumah, tidak pernah terkena matahari, jadi badannya berbeda, Ustaz. Saya kalau sudah lama kadang bingung mau ngapain. Sekarang seminggu tuh tak pernah keluar saya dari rumah.
tak pernah keluar rumah, keluar malam belanja sebentar, masuk rumah tak pernah keluar lagi. Jadi badan dia tuh agak sakit, beda katanya. Ya, setelah itu kemudian kadang-kadang saya jalan, kadang berjemur ya sesekali di matahari, baru akan terasa segar. Tapi malas. Nah ini ya yang bukti nyata yang beberapa di antara mereka yang pernah mengalami sakit seperti itu. Jadi cahaya matahari adalah dipentingkan oleh kita, dipentingkan oleh ya tanaman, dipentingkan oleh hewan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan tentang matahari cahayanya masuk kepada mereka yang ada di dalam gua itu. Kita lanjut ayat berikutnya. Berikutnya, wa tahsabuhum dan tahsabu ya kamu menyangka hum mereka ya kamu menyangka kamu mengira sama tahsabu hum kamu menyangka mereka ayqadhan dalam kondisi terjaga bangun karena mata mereka terbuka wa hum rukud wa dan atau sedangkan mereka wa hum rukudun raqada artinya tidur sedangkan mereka dalam kondisi tidur ya wa nuqallibuhum ya ini namanya nuqallib dibolak-balik ya wa nuqallibuhum ya dibolak-balik ya kami membolak-balikkan hum mereka ya wa nuqallibuhum dan kami membolak-balikkan mereka dzatal yamin ya ke arah kanan wa dzatas shimal dan ke kiri ya ini dibolak-balikkan badan mereka tadi matahari sudah masuk wa kalbuhum dan kalb anjing hum mereka basitun dhira'aihi ini namanya basata begini ya maaf ya sekedar contoh dia basit artinya begini kan dhira'aihi namanya dhira' ya jadi anjing tersebut duduk di depan ya ibu tengok anjing lah ya kalau dia menjaga sesuatu dia duduk dan tangannya begini kan bisa jadi anjingnya tidur kan ya bisa jadi anjingnya tidur jadi menjelaskan tentang wa kalbuhum basitun dhira'aihi nah anjingnya duduk dan tangannya ke arah depan ya sudah basitun dhira'aihi ya bil wasid di sini ibu lihat ayqadhan sudah ya yaqdha ay muntabihin ini ada sini dia bangun yaitu dia sadar li anna ayunhum munfatihah mata mereka terbuka nah itu ya bil wasid ay fana'ul kahfi dikatakan mereka berada di apa di dzatal yamin wa dzatis shimal wa kalbun basitun dhira'ihi bil wasid artinya fana'ul kahf halaman apa namanya halaman depan gua atau bahasa kami itu mulut gua ya dia berada di muka pintu gua bukan berada di dalam gua bersama mereka ya dia berada di mulut gua apa di situ hikmahnya nanti kita ambil law tala'ta alaihim law jika jadi bahasa-bahasanya gimana pun ibu jumpa tandai dia ya law jika dan ini disambung lawit tala'ta itu asalnya lawit tala'ta jadi kalau kamu tengok ittala'a artinya dia melihat begini nah itu namanya ittala'a alaina rajulun syadidun dalam hadis yang kedua tiba-tiba datang kepada kami ittala'a tiba-tiba datang ya lawit tala'ta jika kamu melihat kepada mereka memperhatikan mereka menyaksikan mereka lawallaita la itu penguat niscaya wallaita ada nggak di sini buku kita lawallaita nggak ada lawallaita artinya walla dia berpaling lawallai dia kan niscaya berpaling kamu niscaya kamu akan berpaling ya minhum dari mereka karena kondisi mereka terbolak-balik dan mata mereka terbuka law tala'ta alaihim dan jika kamu memperhatikan melihat mereka lawallaita minhum kamu akan lari dari mereka firaran ya firar artinya pelari menjauh gitu ya lawallaita minhum kamu berpaling dari mereka firaran berlari farra ya firratnya dia kabur bahasa apa ibu kabur dia lari pergi ya wala mulita minhum ru'bah
wala mulita, dan kamu akan mala'atnya penuh. Dan benar-benar kamu akan dipenuhi minhum dari mereka, maksudnya tentang mereka, ru'b mana'ahumullahu bisababihi ad-dukhul alaihim. Ru'ba artinya rasa takut yang mendalam, ketakutan. Ru'b, ya, khauf, takut. Tapi ru'b ini misalnya gitu, Bu. Apa bahasa kita? Takut kita dengan takut itu kan ada dua macam. Ada takut tabi'i yang dimana takut terhadap singa, takut terhadap ini. Tapi kalau ru'b itu benar-benar ada orang misalnya yang sudah menembak, dar. Nah, orangnya sudah di dekat kita. Gitu. Atau singa udah di buaya ya, krokodil udah buka mulutnya di depan kita. Gitu. Kita pun akan ketakutan gitu. Bukan takut biasa, udah lebih takutnya menyelimuti seluruh badan kita. Itu namanya ra'b. Oke, kita ambil sekarang. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum rukud. Kamu akan menyangka mereka ini ayqadhan, bangun, sadar, padahal mereka ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi tidur. Ya, dalam kondisi tidur. Dan juga para ulama mengatakan ini adalah jawaban atas doa mereka, sama juga wahayyi lana min amrina rasyada, doa mereka itu. Dan hayyi lana min amrina rasyada, sempurnakanlah bagi kami ya petunjuk dalam urusan kami. Disiapkan, disempurnakan dalam urusan mereka. Mereka serahkan semuanya diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi mereka? Mereka serahkan kepada Allah. Apa yang terjadi? Ya ini misalnya. Jadi ini menurut para ulama dikatakan inilah jawaban daripada doa mereka, wahayyi lana min amrina rasyada. Allah kabulkan permohonan mereka tersebut, ya, yang sehingga cahaya matahari tersebut sedikit yang bisa masuk ke tempat mereka agar mereka tidak binasa, tidak membakar badan dan pakaian mereka, kita bilang. Dan juga poin sebelumnya, ya, Allah menutup telinga mereka. Ini ya, wahayyi lana min amrina rasyada itu yang diantaranya adalah mereka ditutup telinganya, ya. Ini pada ayat yang keberapa sebelumnya kita mengatakan, Ibu lihat dia ayat keberapa dia itu yang kita pernah sebutkan ditutup telinganya secara umum itu. Awal fityatul kafaqar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat yang ke-11 Ibu tengok. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Ini fadarabna ala adhanihim. Ditutup telinga mereka. Ya makanya kalau pendengaran orang itu sudah tertutup, walaupun matanya terbuka dia tidak akan bangun. Ya, berbeda. Walaupun mata orang tertutup, telinganya dengar begini, itu nggak tidur itu. Ya, dia nggak akan tidur. Karena telinga ini yang pertama kali. Kalau dia sudah tidak bisa mendengar, barulah orang itu akan tidur. Selama dia masih mendengar, tak boleh tidur. Makanya kalau suami balik kerja, jangan bagi anak gaduh. Ya, jangan bagi anak gaduh. Di antara pembahasan kita di Al-Wajiz, kaitan dengan bagaimana untuk menenangkan hati suami, di antaranya adalah menjaga ketenangan dia ketika tidur. Banyak sebabnya. Ini agak lewat kita keluar ya. Ya, misalnya dengan menjaga keributan, jangan sampai dia itu ribut dengan anak-anak yang gaduh, dia tidak bisa istirahat. Yang kedua, jangan sampai dia tidur dalam keadaan perutnya kosong, ya masih lapar, ya belum makan, misalnya nggak disiapkan makanannya, jangan sampai dia tidur dalam menahan suatu keinginan, maaf ibu-ibu ya, menahan suatu keinginan, mungkin dia hasrat sama istrinya, di kantor dia tengok banyak paha gitu kan, banyak dia tengok orang-orang yang terbuka auratnya, dia pulang sama istri dia, akhirnya istri dia pun tak bagi. Misalnya akhirnya dia pun tertidur dalam kondisi menahan hasrat tersebut. Itu di antaranya, ada banyak lagi. Nah, itu di antaranya jangan sampai mereka terganggu. Nah, kalau itu masih terbuka dengan telinganya ini, apapun mata tertutup tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Makanya apa? Pada kondisi mereka di sini, ya, kondisi mereka yang ada di dalam gua,
Ini watahsabuhum ayqadhan wa hum rukud. Kamu menyangka mereka itu bangun padahal mereka tidur. Karena telinga mereka sudah nggak dengar. Mau ada ngomong pun tidak akan didengar. Tapi mata mereka terbuka. Ya, dan beberapa orang pernah saya lihat. Teman saya satu kelas sekolah, 3 tahun saya sama dia sekolah di pondok pesantren. Jadi kalau tidur tuh mata dia terbangun. Saya selalu berpikir, ini orang tidur apa bangun? Tapi dia tertidur. Tapi mata dia macam dia tengok. Begini. Tidak full terbuka, tapi dia macam terbuka setengah lah. Saya kira dia tengok saya terus. Tidur sudah. Ternyata dia sudah ini. Dan kalau dia mau bangun, subhanallah, dia bukan langsung buka mata begitu, tapi dia bangun-bangun. Sempat dia tutupkan matanya. Baru begini. Subhanallah. Nah, ini sekedar contoh. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum rukud. Jadi mata-mata mereka tersebut ya terbuka dan telinga-telinga mereka ditutup ketika tidur tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu semuanya, mata mereka tidak tertutup ya karena agar dikatakan li alla yusra ilaihimul bala. Kenapa Allah menutup telinga mereka? Agar tidak terdengar, agar mereka tidur terus, tidak menyadari apapun. Ya, tidak menyadari apapun yang gangguan mereka, mereka tidurnya terus gitu. Karena kalau kita kan kalau dengar sesuatu, suara panci kat dapur jatuh, emak lagi cuci, sing teng, bisa jadi lompat kita. Apalagi orang yang sudah ikut pernah melihat kondisi gempa, ya earthquake ketika dia gempa bunyi. Kawan saya kemarin nih hari Jumat, saya tuh duduk kat gazebo, ada kawan naik, saya langsung lompat karena begitu saat dia jalan itu suara macam gempa. Sekedar contoh, ini suara yang orang itu menyebabkan dia tidak tenang. Jadi tutup telinganya, jadi tidur terus. Dan mata mereka terbuka, ya, agar dikatakan li alla yusra ilaihal bala, agar tidak cepat rusak. Subhanallah, agar matanya tidak rusak terbuka. Ya. Kenapa? Fa idza baqiyat dhahirah lil hawa'i kana abqalaha. Subhanallah. Ada dokter ya. Kalau mata mereka terbuka, ini adalah bisa menjaga dia lebih kuat matanya, ya, dibuka terus seperti ini. Tapi dia terbuka, ya, ini akan merawatnya dari rusak tersebut. Makanya dalam firman Allah yang kedua kaitan dengan mereka matahari sudah tadi, yang kedua wa tahsabuhum ayqadhan wa hum rukud, ya. Ini adalah agar matanya tersebut menjadi terawat, karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian dikatakan wa qad dzakara an adh-dhi'bi an yanama fayatbiqu 'anan wa taftahu 'ainan thumma yaftahu hadha wa yatbiqu hadhihi wa huwa rakid. Ya. Dan ini nanti kita sebutkan. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya contoh yang dibawakan Ibnu Katsir di sini yaitu bahwasanya kita melihat dzib, serigala, ketika dia tidur, fayatbiqu 'ainan wa yaftahu 'ainan, karena dia buka satu mata, tutup satu mata. Ya. Dan ini dalam kondisi dia tidur. Nah, bisa saja. Berikutnya, ini keadaan mereka yang dia itu dalam kondisi tidur mata terbuka. Wahum rukud, dalam kondisi raqada tidur. Ya. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimali. Yang kedua, ya di ayat ini. Sudah ayat pertama ya. Sebelumnya telinga mereka ditutup. Oke, sudah. Tidurnya nyaman. Yang kedua, matahari masuk. Nah, itu inti-intinya yang kehidupan mereka ini. Matahari masuk, tapi tidak semua. Yang ketiga, ya
mata mereka terbuka. Ya. Yang keempat di sini dibolak-balikkan ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya, dia dibolak-balik badannya ke arah kanan dan juga kiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dibolak-balikkannya ya badan mereka ke arah kanan ya dan juga ke arah kiri ketika tidur. Dan di sini kalau dia tidur dalam satu arah saja, apabila dia tidur dalam satu sisi, satu arah saja, maka ini akan membahayakan bagi jasadnya. Ya, ini akan membahayakan bagi jasad seseorang. Ya, dia akan membahayakan bagi badannya. Yang dimana darahnya akan berkumpul pada satu sisi. Kalau tidurnya arah kanan, darahnya akan berkumpul pada satu sisi dan itu berbahaya. Begitu juga, atau ketika dia tidur, namanya di kahfi, di gua, dia tertidur, maka tanah, ada angin yang masuk, tanah itu akan menutup dan memakan mereka. Ya, ini kalau mereka tidak bergerak sama sekali. Maka dengan dia dibolak-balikkan itu, ini menjaga mereka. Ya, jadi kalau dia tetap satu arah, maka bisa berbahaya pada diri mereka dan juga ya dibolak-balikkan mereka tersebut agar mereka tidak tertutup oleh tanah. Ya. Dan di sini walaupun yang namanya sunnatullah ya ini walaupun namanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu menghidupkan mereka walaupun tidak dibolak-balikkan, tidak ada matahari, Allah mampu. Namun adalah sunnatullah yang berlaku adanya sebab akibat yang dimana ya kaitannya dengan mereka inilah yang terjadi untuk menjadikan badan mereka tidak rusak. Ya, ini tidak rusak. Ini dibolak-balikkan mereka ke arah kanan dan ke arah kiri. Dan di antara para ulama ya, kalau di buku ibu kan sudah ada tuh, cuma maknanya saja. Wa nuqallibuhum dzatal yamin jihatal yamin, dzatal shimal jihatal shimal. La ta'du turbata 'ala lisanihim fatabliha. Ya, dan tidak terkena badan mereka dengan tanah yang akan merusaknya, itu di buku ibu ya. Jadi tanah-tanah tersebut akan merusak mereka kalau misalnya dia tidak berbalik arah. Dan sebagian lagi ya para ulama mengatakan qala ba'dhum yuqallibuna fil 'ami marratain. Ya, sebagian para ulama terdahulu mengatakan bahwasanya mereka dibalik dalam ya satu tahun tersebut fil 'ami marratain, dua kali. Ya, dalam satu tahun ini dibaliknya dia satu kali. Ibnu Abbas mengatakan laulam yuqallibu la akalathumul ard. Ini yang perkataan Ibnu Abbas mengatakan kalau seandainya mereka tidak dibolak-balikkan, niscaya mereka akan dimakan oleh tanah. Kalau mereka diam satu tempat, dia akan dimakan oleh tanah tersebut. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Berikutnya, makanya ini di antara cara Allah Subhanahu wa taala menetapkan badan mereka. Sudah berapa Ibu kita sebutkan? Mereka tertidur lama, yaitu dengan cara ditutup pendengarannya. Ya, kemudian matahari terbuka, masuk sebagian cahayanya untuk memberikan kepada mereka ya badan mereka agar tetap kuat dan tidak rusak. Serta mata mereka terbuka, tadi kita sebutkan agar dia tidak rusak dengan dia tertutup. Kemudian berikutnya dibolak-balikkan badan mereka agar tidak dimakan oleh tanah atau tertutup oleh tanah tersebut. Ini diantaranya. Kemudian berikutnya, wa kalbuhum basitun dzira'aihi bil wasid. Oke. Ini tentang menyebutkan penjagaan. Dan anjing mereka basitun dzira'aihi menghamparkan kedua lengannya, jadi ke arah depan begitu. Ya. Bil wasid. Berada di
depan pintu gua, di halaman gua tersebut. Ada anjingnya yang mengarah ke depan. Jadi pertama, ya di sini yang disebutkan pada ayat ini bahwasanya anjing tersebut melakukan tugasnya, dia tidak masuk ke dalam gua itu. Ya, dia tidak masuk ke dalam gua. Ya, dikatakan basitun dzira'aihi bil wasit. Jadi dia berada di halaman atau di depan, bukan berada di dalam gua itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, menetapkan bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke dalam suatu tempat tinggal yang ada anjing di dalamnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan. Ya, malaikat itu tidak akan masuk ke dalam suatu rumah fihi kalbun wala suratu tamathil, yaitu masuk ke dalam rumah yang ada anjing padanya atau ada foto-foto ya tamathil, yaitu berhala-berhala, gambar-gambar berhala-berhala. Tidak akan masuk ya malaikat ke dalamnya. Oleh karena itu, anjing ini tetap berada di luar. Ya, anjing ini berada tetap berada di luar dan sampai disebutkan ya beberapa kali tentang penyebutan anjing ini di kisah Ashabul Kahfi. Jadi anjing ini menjaga mereka ya. Yang pertama dalam ayat ini tentang anjing ini disebutkan wa kalbuhum basitun, kalbuhum. Yang nanti disebutkan salatsatur rabi'uhum, yang kedua adalah mereka 3 orang diikut sertakan pada Ashabul Kahfi. Penghitungannya. 3 orang, yang keempatnya adalah anjing mereka. Berikutnya khamsatun sadisuhum kalbuhum. Oh, tidak. Mereka 5 orang, yang keenamnya anjingnya. Ya. Yang berikutnya mengatakan wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Mereka 7 orang, yang 8-nya anjingnya. 4 kali penyebutan anjing dalam Al-Qur'an kaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Ya. Maka di sini kita melihat anjing tersebut ya dia menjaga, ya dia menjaga, dan ini tentang jumlah mereka nanti kita sebutkan ya. Jadi ini penyebutan yang pertama tentang anjing Ashabul Kahfi. Ya, dan bagaimana tentang riwayat apakah dia masuk surga apa enggak nanti yang kita sebutkannya. Apakah ada binatang yang masuk surga sebagaimana menurut yang lain? Yang intinya adalah tidak. Ya. Namun nanti penjelasan pas tentang itu di ayat berikutnya kita bahas. Dikatakan bahwasanya wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Bagaimana anjing tersebut berada di dalam gua, dia menjaga orang yang ada di dalam gua. Jadi dia berada di luar, ya. Dan ini adalah tugasnya untuk menjaga mereka. Ya, ini adalah tugasnya untuk menjaga mereka. Dan ini biasanya dikatakan tentang wakal buhum basitun dhira'ahi bil wasit, ya wasit raddun haitsu yarbidu bi babihim ka'annahum yahrusuhum, yaitu orang yang meletakkan anjing yang berada di depan rumahnya, dan ini tujuannya adalah untuk mengawasi mereka, menjaga mereka. Yang dimana anjing tersebut seperti dikatakan oleh Ibnu Juraij, ya yahrusu alaihimul bab, menjaga pintu rumah mereka. Ini kaitannya dengan anjing sebagai penjaga di situ. Dan ini adalah disebutkan tentang anjingnya di sini. Para ulama mengatakan menunjukkan inilah keutamaan wa syamalat kalbuhum barakatuhum. Sebagaimana dalam hadis yang hasan disebutkan tentang mereka bahwasanya anjing ini ikut mendapatkan keberkahan seperti yang terjadi pada anak-anak muda tadi. Anjing yang menjaga mereka itu ya
mendapatkan keberkahan seperti anak muda tadi. Dan ini adalah dikatakan wahadza faidatul akhyar. Ini adalah keutamaan berteman dengan orang-orang baik. Fa innahu sara li hadzal kalbi dzikrun wa khabarun wa sya'nun. Karena anjing ini menjadi disebutkan, menjadi memiliki perkara yang besar tentang anjing ini. Ya. Dan anjing yang dimasukkan di sini adalah anjing yang digunakan untuk mengawasi, menjaga, ya, mengawasi atau menjaga mereka. Kemudian pada kisahnya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faedahnya bergaul dengan orang-orang saleh. Anjing tersebut mendapatkan kesamaan keberkahan di mana dia juga tertidur. Berbeda ketika dalam surat Al-Baqarah kaitan dengan Uzair, ya, yang dimana hewan kendaraan yang ditungganginya itu menjadi apa? Menjadi tulang belulang. Nah, sekarang anjingnya ini tidur seperti biasa sama dengan anak-anak muda tadi. Jadi dia tidur berarti 309 tahun juga anjingnya tidur. Ya. Sehingga dia pun mendapatkan karomah atau keberkahan tersebut sebagaimana yang didapatkan oleh Ashabul Kahfi. Ya, makanya dikatakan ketika mereka bangun, mereka masih menjumpai anjingnya itu sama, tidak berubah. Itu di antara yang menyebabkan mereka berselisih nanti. Ya. Karena kalau ternyata mereka bangun, anjingnya sudah nggak ada atau sudah jadi tulang belulang di situ, ya, dia membusuk, oh udah tahu udah mati. Dia menjadi tulang belulang dalam perlu waktu yang lama. Pasti dia tahu kan, oh berarti kita tidur dalam sekian masa. Tapi karena mereka jumpai anjingnya pun masih dalam kondisi seperti itu, ya maka mereka pun terheran. Mereka pun nanti kita sebutkan berapa lama mereka tinggal, kan gitu. Mereka ada yang mengatakan labithna yauman aw ba'da yaum, nah, seterusnya. Dan ini kaitan dengan anjing yang digunakan untuk menjaga tersebut. Adapun misalnya tentang masalah anjing di sini karena disebutin pertama kali anjing, ya nggak ada disebutkan di ayat. Yang terkaitan dengan anjing di sini bahwasanya Imam Al-Alusi mengatakan dia pun masuk surga. Namun pendapat ini tidaklah kuat. Ya, yang mengatakan dia masuk surga itu tidak kuat. Ya, karena ada disebutkan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, ada di antara binatang itu yang masuk surga. Di antaranya adalah anjingnya Ashabul Kahfi, untanya Nabi Saleh, kambing yang disembelih sebagai pengganti Ismail, ya. Namun ini tidak ada dalilnya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Alusi. Dan kalau sebut tentang tafsir Al-Alusi, yang saya ingat dulu waktu masih belajar, itu seperti Jami'u Hatabul Lail. Dikatakan orang yang selalu mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Ya, dia penafsiran Al-Alusi. Artinya maksudnya gini, orang kalau Jami'ul Hatab dia mengambil kayu bakar malam hari, tak tahu kayunya masih basah atau sudah kering. Artinya dia kumpulkan, namun belum tentu apakah sahih yang dia bawakan ataupun tidak. Tapi dimasukkan saja. Itu Khatibul Lail dikatakan tentang dia. Wallahu ta'ala alam. Makanya riwayat tentang itu tidaklah sahih. Ya. Dan tidak ada yang menjelaskan tentang itu. Sekali lagi yang disebutkan binatang yang mereka anggap itu masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi, atau yang kedua tadi untanya Nabi Saleh, dan yang ketiga yaitu kambing yang dijadikan sebagai pengganti Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah, itu yang mereka katakan ini masuk surga. Namun tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Nah, permasalahannya adalah kita ambil faedah luar. Apakah boleh seseorang untuk memelihara anjing di sini? Seperti halnya Ashabul Kahfi. Ya. Maka pertama, karena anjing ini sebagai penjaga di situ, yang pertama orang harus mengetahui
ya tentang hukum menjaganya. Maniktana qalban, siapa yang memiliki anjing, ya dia memiliki anjing yang dimana la yughni anhu zar'an wala dar'an naqasa kulla yawmin min amalihi qirat, yang bukan digunakan untuk menjaga ternak, ya bukan untuk kebun, untuk menjaga kebunnya, untuk jaga ternaknya, bukan, maka akan kurang pahalanya setiap harinya 1 qirat. Subhanallah. 1 qirat sebesar 1 gunung Uhud. Ya, ini berkurang pahalanya 1 qirat. Akan tetapi, apabila dia menjadikannya sebagai penjaga kebunnya dan yang lainnya, maka ini diperbolehkan. Berikutnya adalah mereka yang berpendapat, ya, bahwasanya anjing di sini tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah karena ini menghalangi masuknya malaikat. Sedangkan mereka ashabul kahfi di sini ya diliputin pastinya oleh para malaikat. Makanya anjingnya berada di luar. Namun bagi seseorang yang ingin memelihara anjing, ini kan nggak boleh. Pertama, memelihara anjing sudah kita sebutkan hukumnya. Kemudian bagi yang ingin memelihara anjing, seperti misalnya ashabul kahfi memiliki anjing tadi, ya, maka hendaklah digunakan baik untuk berburu, baik untuk menjaga rumah ataupun tanah, maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan untuk memeliharanya. Kalau tidak ada hal-hal tersebut, maka tidak diperlukan untuk memelihara anjing. Karena ini adalah bukan kebiasaan orang-orang Islam untuk memelihara anjing tersebut. Oke, berikutnya ini kaitannya dengan wakal buhum basitun dzira'aihi bil wasit. Lanjut. Ini tentang masalah anjingnya yang wallahu taala a'lam, ya kalau kita lihat beberapa pendapat para ulama kaitan dengan nama anjingnya, ya ada yang mengatakan Kitmir, ya wasmul kalbi ashabil kahfi, ini menurut beberapa ulama ada yang mengatakan namanya Kitmir, ya. Nah, ini riwayat-riwayat yang ada, tapi wallahu taala alam, ya wallahu taala a'lam, tidak ada dalil yang menjelaskan detail tentang hal tersebut. Lanjut. Wa kalbuhum basitun dzira'aihi bil wasit. Sekali lagi, ini anjing mereka tersebut basitun dzira'aihi, dia menggunakan kedua tangannya dan ini berada di depan untuk menjaga mereka. Ya. Lawit tala'ta 'alaihim. Dan apabila kamu ini memperhatikan mereka, melihat mereka, lawallaita minhum firara. Ya. Ini kalau kamu melihat mereka dalam kondisi seperti itu, ya, kalau kalian melihat mereka ashabul kahfi yang lagi tidur tersebut, ya pastinya ini akan sangat menakutkan. Ya, ini sangat menakutkan bagi mereka. Maka dikatakan, ya diberikan kepada mereka haibah, ya. Law tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Niscaya kamu benar-benar akan berpaling dari mereka, ya lari dari mereka. Firar artinya dia kabur, dia lari dari mereka. Wala mudita minhum ru'ba, dan kamu dipenuhi rasa takut yang ada pada mereka tersebut. Ya, dan di sini kemudian dikatakan bahwasanya ketika mereka diberikan di situ ada namanya haibah, yang dimana kondisi yang menakutkan ada pada mereka. Ketika ada orang yang datang kepada mereka, mereka akan takut, lari. Bahkan, ini namanya ro'ab itu. Bahkan ini kan mereka melihat takut. Wah,
lari gitu ya. Wala mulita minhum ru'ba. Udah takut, udah lari, ada perasaan kayak masih dikejar aja di belakang. Ya. Ini perasaan kayak masih ada yang mengejar mereka terus. Nah, ini seperti itu namanya ro'b, benar-benar. Seperti kita bilang tadi, ro'b. Yang takutnya sudah menyelimuti seluruh badannya. Kepala krokodil sudah berada membuka. Dia sendiri di situ tidak mau lari kemana. Sudah. Bukan takut lagi sudah. Melebihi dari itu, yaitu ro'b. Ya. Nah, ini setelah lari pun masih merasakan takut itu. Dan ini bisa jadi karena kondisi mereka yang berbolak-balik kanan dan kiri, mata mereka terbuka, yang merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ada anjing yang di situ, ya. Kemudian mereka juga ya terbolak-balik dan ini menyebabkan orang-orang yang melihatnya bisa ketakutan. Ya, bisa ketakutan, diliputi adalah ketakutan karena keadaan mereka tersebut. Yakni annallaha ta'ala alqa alaihimul mahabah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyelimuti kepada mereka dengan adanya wibawa. Mahabah artinya diberikan wibawa bagi mereka. Sedangkan dikatakan tidaklah ada seorang pun yang melihat mereka. Lima albasahu minal mahabati wa dhi'r. Li'anna yadnu minhum ahad. Jadi diberikan kepada mereka ada mahabah, rasa wibawa bihaitsu la yaqa nadharum ahadin ya alaihim illa habahum. Tidaklah ada seorang pun yang melihat kepada mereka, melainkan hatinya itu akan ada rasa takut di situ. Ketika melihat mereka pasti akan ada rasa takut. Ya, ketika melihat kepada mereka tersebut. Kemudian ada rasa mahabbah, rasa takut kalau mereka melihat Ashabul Kahfi ini. Li'alla yadnu minhum ahadun wa la tamassuhum yaddu lamis. Agar jangan sampai ada orang dekat kepada mereka, tengok mereka, ataupun ada tangan yang menyentuh mereka. Kalau ada tangan yang menyentuh, siapa? Aku melihat orang-orang di situ gitu kan. Hanya mereka sentuh dia, oh masih hidup, terbawa. Bisa jadi kan. Agar jangan ada orang yang menyentuh mereka, pasti takut gitu kan. Hatta yablugha kitabu ajalah, sampai ditetapkan waktunya. Ya. Ini kaitannya dengan bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari kebinasaan, menjaga mereka dari musuhnya yang zalim tersebut. Ya, law ittara'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Itu di buku Ibu juga menjelaskan sama, khaufan wa faz'an, rasa takut dan faza', benar-benar takut luar biasa. Berikutnya, ini kaitan dengan kisah Ashabul Kahfi ini masih nyambung dia, Bu. Karena dia terus gitu ya. Pada ayat yang ke-19 juga sama. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Ini kalau sudah ini dia bangkit sekarang. Kalau yang sekarang kan dari yang kemarin menjelaskan tentang kondisi mereka tidur. Nah, pada ayat yang ke-19 nanti kondisi mereka bangun, ba'atsnahum, kami bangkitkan mereka, kami bangun mereka. Ya. Berikutnya, faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Yang pertama, bayanu lutfillahi bi awliyaihi bi ikramihim fi hijratihim ilaihi. Bayanu lutfillahi bi awliyaihi, menjelaskan tentang lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada awliyaihi, kepada penolong-penolongnya, wali-walinya. Bi ikramihim fi hijratihim ilaihi, dengan memuliakan mereka pada hijrahnya kepadanya. Ya, dengan memuliakan mereka ya pada hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dimuliakan mereka karena mereka meninggalkan kondisi kaumnya yang menyembah kepada berhala. Berikutnya, yang kedua, takriru annal hidayata biyadillah. Menetapkan bahwasanya hidayah itu
hanya di tangan Allah. Jadi menjelaskan tentang bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fal muhtadi man hadahu Allah. Maka orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Wadhallu man adallahu Allah. Dan orang yang sesat adalah orang yang disesatkan oleh Allah. Walazimu dzalika talab al-hidayati min Allah. Oleh karena itu wajib bagi seseorang ya untuk dia memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya meminta petunjuk. Berikutnya, wajib bagi mereka untuk meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala wa ta'awudzu min ad-dhalali li'annahu malikun dzalik, dan minta perlindungan dari kesesatan. Minta hidayah dan minta perlindungan dari kesesatan karena yang memilikinya itu Allah. Yang memiliki petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, bayanu ajibi tadbirillah, menjelaskan tentang keanehan, keajaiban. Keajaiban apa? Keajaiban tadbirillah, yaitu ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Tadbir bisa masuk juga makhluk-makhluknya Allah pada ya kaitannya dengan anehnya aturan Allah. Tadbir artinya bagaimana Allah mengaturnya semuanya dengan sangat menakjubkan. Nah itu kan. Bayanu ajibi tadbirillahi ta'ala wa tasarrufihi fi makhluqatihi fa subhanahu man ilahun azimun alimun hakim. Dan bagaimana juga ya tasarruf, bagaimana tindakan dia pada makhluknya. Jadi Allah yang mengatur semuanya, ini bagaimana anehnya atau menakjubkannya tadbirillah, aturan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, kalau sekarang kita melihat pada Ashabul Kahfi. Dan ya kaitannya dengan tasarrufnya, perbuatannya pada makhluknya. Di sini Ashabul Kahfi perbuatannya pada makhluknya itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Yang satu diberikan berbeda dengan yang lainnya. Fasubhanahu man ilahun azimun alimun hakim. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, alimun yang Maha Tahu, hakimun yang Maha Bijaksana. Ini Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan ambil ayat di nomor 19 yang mungkin tidak cukup waktunya, tapi kita ambil secara umum lanjutan daripada kisah di sini kaitan dengan bagaimana mereka yang tidur itu. Karena di ayat 19 ini, kenapa mereka itu bertanya-tanya, dan ini nanti Ibu mungkin dengar cerita A, cerita B mengatakan begini, dia keluar kukunya panjang, rambutnya gondrong, tak benar itu. Ya, tidak benar. Kalau orang tidur, terus tiba-tiba dia melihat kakunya panjang, rambutnya panjang, Ibu pasti kan bingung. Tidak mungkin kita tidur sehari. Ya kan? Tidak mungkin kita tidur dalam jangka sehari, tiba-tiba kuku panjang. Rambutnya panjang. Ini kalau tak dipotong ini sudah 1-2 pekan macam ini. Gimana kalau 1 tahun? Tak potong. Gimana kalau 2 tahun? Gimana kalau 309 tahun tak potong? Berapa panjang rambutnya? Pasti mereka akan mengatakan, nggak mungkin tidur sehari. Nah, ini tentang ayat berikutnya. Kita jelaskan nanti kaitannya dengan mereka bangun dalam kondisi normal. Dan tidur pagi hari, bangunnya sore hari. Makanya bagaimana mengatakan? Setengah hari. Nah, nanti bagaimana kisahnya kita ambil. Begitu juga ketika dia membawa mata uang tersebut. Dan apa yang terjadi pada mereka, ya Ashabul Kahfi ini, apakah mereka mengikuti raja yang kedua, yang baik, ataukah mereka kabur menghilang? Nah, ini 2 riwayat nanti kita sebutkan. Artinya kabur menghilang, jadi ketika raja ingin ketemu, dia kasih tahu teman-temannya. Ya, namun mereka pergi. Makanya itu diragukan, dia 3 orang, atau 4 orang, atau 5 orang, atau 6 orang. Intinya sedikit. Ya, itu yang mereka lakukan.
Kalau misalnya ada orangnya dan dijumpai, pasti itu 7 orang, itu 8 orang misalnya. Sekedar contoh. Oke, nanti pertemuan ini kita bahas pada waktu yang akan datang. Oke, kita tutup. Ada pertanyaan? Ini ayat 19, 20 dan 21 ya. Nah, ini pun kaitan dengan sebenarnya perselisihan mereka nanti tentang hari kiamat itu ada apa tidak. Ya, ini kita akan bahas juga. Wallahu taala alam. Mana Bu Akmal? Sudah cukup atau ada pertanyaan? Tak ada pertanyaan kok Ustaz. Saya tak ada nak tanya. Ya, kalau tidak ada kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Ya. Assalamualaikum.